Perkenalkan, nama saya Arifita Basibiring dari mahasiswa politik Tadi, kelas 11 A3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran IPS dari dosen Ibu Nurlia Bergiting, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Museum Pusaka Karo. Setelah kita memasuki Museum Pusaka Karo, di sini kita dapat menjumpai salah satu ornamen rumah adat Karo yang sering disebut dengan rumah adat Suara Jawa. Baik teman-teman, kita bergeser sedikit ke kanan. Di sini kita dapat menjumpai sebuah benda yang dinamakan dengan sumur. Sumur ini terbuat dari bambu yang digunakan untuk induk dan anak ayam yang baru menetas kira-kira hingga umur 3 bulan. Dan kita juga dapat menjumpai sebuah benda yang dinamakan dengan sagak. Sagak juga terbuat dari bambu dan benda ini berfungsi untuk tempat ayam yang bertelur dan menyeramkan telurnya. Di sini kita juga dapat melihat beberapa alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu tombak, yang kedua yaitu bubu, yang ketiga yaitu dudung, yang keempat yaitu tadukan yang digunakan untuk tempat ikan yang kita dapat. Orang Karo juga memiliki beberapa peralatan-peralatan, di antaranya yaitu beliung, dibuat dari besi, digunakan untuk menebang kayu dan membelah papan. Yang kedua yaitu tenggala page, dibuat dari kayu dan panggung. Tenggala ini digunakan untuk membuat jalur-jalur dan menutupi rumput yang ada pada batang padi. Selanjutnya yaitu taguk-taguk. Taguk-taguk terbuat dari bambu, berfungsi untuk mengambil gula merah. Dan selanjutnya yaitu kapak. Bahannya dari besi dan gagangnya dari kayu panggung atau batang enau. Dan selanjutnya yaitu ingan pertendengan. Bahan benda ini dari kayu keras. Tingginya 35 cm, bentuknya seperti menara. Fungsi dari benda ini untuk tempat tendang atau lampu teplok. Dan selanjutnya yaitu lagan. Lagan terbuat dari kayu atau kayu keras, tutupnya dari ingun. Talinya terbuat dari ijuk yang telah dipintal. Dan yang selanjutnya yaitu cimbalau. Bahan dari bambu, terdapat ukiran atau ornamen seperti halnya gantang beru-beru. Hanya bedanya adalah lubang jari pada pinggir bibir bambunya. Dan selanjutnya yaitu gantang perburihan, digunakan sebagai tempat mencuci tangan sebelum atau setelah makan. Dan yang selanjutnya yaitu kitang, dibuat dari bambu dan kayu, digunakan sebagai tempat nira, tutupnya dari kayu. Dan yang selanjutnya yaitu untai-untai, terbuat dari kayu dan bambu, fungsinya untuk memintal tali dari ijuk. Dan selanjutnya yaitu campah, terbuat dari kayu pohon nangka atau kayu piale. Ini digunakan sebagai tempat makan atau piring. Pada satu capah biasanya bisa makan 4 orang dan makan secara bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu pinggan pasu. Pinggan pasu terbuat dari batu yang telah ditempah. Fungsi dari benda ini adalah sebagai tempat makan atau piring, makhluk sangkepi, dan kalau ada racun dalam makanan itu, racun itu mati dan tidak berfungsi atau penawar racun. Ini merupakan salah satu contoh kegiatan orang Karo, yaitu mengumpul padi. Di museum ini kita juga dapat menjumpai alat-alat yang digunakan oleh orang Karo untuk memasak, seperti kudin gelang-gelang, kudin tanah, kerpai, dan juga ukat. Di sini kita juga dapat melihat benda-benda yang digunakan orang Karo untuk menyimpan barang-barang harganya seperti pakaian dan emas.
Bendanya yaitu baka tutup, baka, dan juga kepuk. Di sini kita juga dapat menjumpai beberapa topeng. Topeng ini digunakan untuk tarian gundala-gundala, di mana tarian gundala-gundala ini digunakan orang Karo untuk memanggil hujan. Dan ini merupakan sebuah patung manusia yang menggunakan topeng gundala-gundala. Dan di sini kita juga dapat menjumpai benda yang dinamakan manuk si gurda-gurdi. Tarian gundala-gundala sering juga disebut masyarakat Karo dengan tarian tembok-tembok seberaya. Merupakan dapur dari orang Karo. Di sini kita dapat menjumpai benda-benda seperti ini merupakan manca-manca yang digunakan untuk tempat duduk dapur. Yang ini merupakan sempul-sempul yang digunakan untuk meniup bara api di dapur. Orang Karo juga memiliki sebuah benda yang dinamakan dengan kampil. Ini adalah contoh dari kampil. Di dalam kampil ini kita juga dapat menjumpai beberapa benda, yaitu yang pertama petak. Petak terbuat dari kuningan. Petak ini digunakan untuk tempat tembakau, gambir, dan pinang. Selanjutnya yaitu kalakati. Kalakati berfungsi untuk membelah pinang. Dan selanjutnya yaitu tutu-tutu. Tutu-tutu digunakan untuk menumbuk sirih. Ini merupakan pulu balang. Pulu balang ini terbuat dari batu dan bermotif manusia yang jongkok. Benda ini berfungsi untuk menjaga hutan atau kampung. Ini merupakan contoh jimat-jimat Kalak Karo. Di sini ada sawit-sawit. Sawit-sawit ini digunakan untuk menjaga tubuh dari ilmu hitam. Di sini kita dapat menjumpai patung yang sedang memakai. Di sini kita dapat menjumpai patung yang sedang menggunakan pakaian adat Karo. Pakaian ini digunakan pada saat perkawinan dan memasuki hutan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pakaian yang digunakan oleh laki-laki Karo. Dimulai dari bunga palas dibuat dari emas atau kuningan yang disepuh dengan emas. Selanjutnya yaitu bulang-bulang, uis bekabulu. Selanjutnya sertali rumah-rumah dibuat dari emas atau kuningan. Selanjutnya cengkok atau cekok-cekok. Sertali layang-layang besar dibuat dari emas atau perak yang disepuh emas. Selanjutnya yaitu kadangan, uis songket. Gelang sarung bahannya dari emas atau perak. Abit uis gatip jongke. Dan selanjutnya yaitu pakaian yang digunakan oleh perempuan orang Karo, yang dimulai dari sertali layang-layang kiti dibuat dari emas atau perak, tudung uis batu jala, kelam-kelam, jujung-jujungan, padung raja mohuli, anting-anting dari emas atau perak, sertali layang-layang besar dibuat dari emas atau perak.
Kampil. Kampil dibuat dari anyaman pandan. Abit atau sarung pengikat luar. Abit pengikat tengah, uis julu diberu. Abit pengikat dalam, uis ragi barat. Merupakan padung-padung. Padung-padung pada umumnya terbuat dari perak. Motifnya seperti serangga yang sedang bergulung. Benda ini dipakai oleh wanita digantungkan pada telinga sebelah atas dan ikatkan ke tudung karena padung-padung ini agak berat. Dan selanjutnya yaitu cemata. Cemata merupakan kalung dari bahan emas atau perak yang disepuh emas, terdiri dari biji-biji cemata yang dirangkai dan ditambah dengan sebuah cincin tumbuk. Karo juga memiliki hiasan atau dinamakan dengan rudong mayang. Hiasan ini diadopsi dari bunga dari pohon pinang itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu bura-bura. Ini ada contoh dari amak karo yang terbuat dari pandan berduri yang digunakan untuk tempat duduk dan tempat tidur. Di mana di sini ada amak cur dan amak embelang. Beberapa alat musik dari karo. Yang pertama yaitu keteng-keteng. Keteng-keteng merupakan alat musik yang dipukul, dibuat dari bahan bambu besar yang disebut dengan bulu beling. Selanjutnya yaitu gung. Gung terbuat dari kansa atau perunggu, bentuknya bulat dan di tengah bulatan itu ada bendulan. Dan selanjutnya yaitu penganak. Penganak terbuat dari kansa atau perunggu, bentuknya juga sama dengan gung dan ada bendulan di tengahnya. Musik karo yang dinamakan dengan kuncapi terbuat dari kayu dan senarnya seperti tali gitar. Selanjutnya yaitu sarunai. Sarunai terbuat dari kayu silantam 2 potong. Yang selanjutnya yaitu gendang singindungi terbuat dari kayu nangka. Kulit nampuh digunakan untuk penutup pada penampang gendang sebelah atas dan bawah. Selanjutnya yaitu gendang singanaki. Bahannya sama seperti gendang singindungi, hanya ada tambahan anak gendang. Dan ini dinamakan dengan baluat gendak. Baluat gendak adalah alat musik tiup bersuara keras dan dapat menciptakan berbagai jenis lagu. Dan yang terakhir yaitu surdam puntun. Awalnya bangunan ini merupakan bangunan dari Gereja Katolik yang dibangun pada tahun 1950 dan direvitalisasi pada tahun 2009. Gagas museum ini adalah oleh bernama Leo Justin Gitingsuka. Lokasi Museum Pusaka Karo ini terletak di Jalan Perwira, Gundaling 1, Brastagi Gundaling 1, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera